10.59, 10 jam 11 sudah boleh lah Pak Rizal, ya kita mulailah, nggak apa-apa. Ini bos saya Pak Junedi, kolega saya Pak Febri juga sudah hadir. Kemudian Bu Reni, manajer di tempat saya juga udah hadir di sini. Yang belum hadir ya nanti menyusul lah. Ya, mari kita mulai Pak Rizal. Ya Pak, ini kita juga menunggu dari Pak Wakil Rektor 2 nih, tapi tidak apa-apa. Ini kalau dari internal kami yang di bidang perencanaan ini sudah lengkap ya Pak ya. Saya perkenalkan, saya Wakil Rektor 4 bidang perencanaan, pengembangan dan kerjasama. Kemudian ada Pak Kepala Biro Perencanaan, Pak Ampera Warman. Kemudian ada Pak Kabak Kerjasama kami, Pak Argentius. Ya, siapa? Ini ada beberapa tim ahli, ini ada Pak Fajar. Fajar, ya. Ada ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Nasir sini. Pak Nasir, sudah hadir Pak Nasir? Ya, sudah hadir Pak. Saya tadi sudah menyapa Pak Polius pagi-pagi tadi pertama. Oh ya, oke. Sudah ya, kita sudah lengkap nih Pak Polius. Jadi kita bisa mulai diskusinya. Terima kasih email Pak Hefrizal ke Inka sehingga kemudian kita connect lewat WA. Nah, saya dapat nomor WA Pak Hefrizal dari teman saya, Boy dari Semen Padang. Oh iya. Ikatan Alumni Sumatera Barat lah, Ikatan Alumni TV Sumatera Barat. Sehingga kemudian saya bisa kontak ke Pak Hefrizal. Iya Pak, ya terima kasih Pak Polius. Oke Pak, jadi sesuai dengan rencana kita, kami tentu ingin minta gambaran ya secara umum dari PT Inka berkaitan dengan produknya nih Pak ya, bus ukuran menengah nih Pak ya. Karena dalam rencana Indonesia Dallas itu ke depan kita itu ingin mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan ya, di dalam kampus khususnya, karena kita memang memberikan layanan untuk mahasiswa, transportasi, istilahnya kita sebut sebagai loop bus Pak ya, layanan bus gratis untuk mahasiswa dalam seputaran kampus. Nah ini yang selama ini kita menggunakan bus biasa lah ya. Tentu ke depan kita berencana untuk mengalihkan sistem transportasi dalam kampus ini ke ke yang ramah lingkungan. Dan pilihan kita sekarang tentu adalah dengan bus listrik Pak ya. Ya, siap. Dan kami sudah melihat ya. Termasuk pemikiran yang maju nih Pak. Ya Pak, jadi kami sudah maju nih, kampus memantau. Kami memantau ternyata PT Inka sudah memproduksi ya dan sudah uji coba sekarang. Ya Pak, lanjut Pak. Kami ingin minta penjelasan dulu Pak Polius. Mungkin itu dari kami Pak Polius. Nanti kita diskusi aja, ada teman-teman nanti juga kalau ada pertanyaan silakan. Pertama tentu kami minta nih PT Inka untuk menyampaikan informasi yang selengkapnya Pak. Nah ini juga ada Pak Yusuf nih, staf ahli Pak Wakil Rektor 2. Assalamualaikum Pak. Lengkap nih Pak. Ya. Ya mohon maaf Pak WR2, WR4 tadi saya ada kuliah jam 9:30. Oke, tidak apa-apa Pak. Yes. Ini kita sudah. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Polius, Pak dari Inka Pak Junaidi juga ya. Ya Pak, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Jadi benar, kami sudah memproduksi satu bus yang medium dan saat ini sedang diuji coba di Jakarta sudah 2 bulan. Juga sudah di Bali dan di Madiun dengan hasil yang baik. Baik Pak, nanti mungkin kami akan presentasikan dulu oleh Mas Febri mengenai spesifikasi bis ini, kemudian nanti mohon informasi untuk penggunaan di Andalas Universitas ini di dalam atau termasuk di luar, kemudian sehari berapa kilo, dan nanti untuk menentukan titik target charging-nya. Silakan Mas Febri mungkin.
Ya, terima kasih Pak Jun. Mohon izin Pak Rizal dan Bapak Ibu yang lain presentasikan bus listrik NK. Izin share screen Pak. Apakah tentang INKA? INKA adalah pabrik kereta dan transportasi darat Pak. Ada Madiun dan sekarang kami sedang pengembangan di Banyuwangi, kurang lebih 4 kali lebih luas daripada pabrik kami yang di Madiun. Silakan Bapak Ibu semua untuk berkunjung ke INKA Pak, bila ada waktu nanti. Kemudian produk-produk kami ada banyak sekali Pak, utamanya kereta, baik itu kereta LRT, lokomotif, KRL, KRT dan sebagainya. Ada juga yang di Padang saat ini Pak, kereta rail bus Pak. Kemudian dulu kita juga pernah bis CNG, waktu itu pemerintah sedang mengembangkan atau sedang dari bahan bakar minyak ke CNG, kita juga pernah membuat. Namun sayangnya program itu tidak berlanjut sampai sekarang sehingga produknya tidak kami lanjutkan. Kemudian saat ini pemerintah beralih ke teknologi baterai sehingga kami pun juga ikut mengembangkan bis berbasis baterai atau bis listrik. Ini ekspor kami Pak, namanya kami ekspor di area Asia dan pernah juga ke Australia, dan yang paling utama adalah di Bangladesh dan Filipina. Kita sudah pernah ekspor kereta penumpang, kereta KRD, kemudian lokomotif dan sebagainya. Nah, terkait dengan pengembangan kendaraan berbasis listrik sendiri, seperti yang kami sampaikan tadi, dulu kita juga pernah mengembangkan CNG bus tahun 2011 dan 2013. Lebih awal lagi kita pernah mengembangkan mobil, namun tidak sukses. Dan kemudian 2019 kemarin kita mengembangkan tram berbasis baterai, Pak. Jadi waktu itu kami ada rencana untuk masuk ke teknologi baterai, tapi kita mulai dengan tram. Dan kemudian karena masifnya perkembangan teknologi baterai di Indonesia yang juga direncanakan oleh pemerintah, akhirnya kita masuk ke bis listrik, yang mana pada tahun lalu kita sudah selesaikan prototipnya dan sudah kita uji di beberapa tempat. Jadi begitu sejarahnya di INKA, kenapa kita masuk ke produk bis listrik. Nah, terkait dengan Universitas di Andala sendiri, ini kami coba searching Pak kemarin, cukup bagus view-nya. Mungkin nanti kita bisa diizinkan untuk ke sana Pak. Cukup menarik sekali wilayahnya. Dan ini ada kurang lebih 500 hektar Pak ya, kampusnya sendiri. Dan tentu kalau Bapak berencana untuk menghubungkan titik-titik di dalam kampus ini dengan bis listrik, itu sangat bagus sekali dan akan sangat kami dukung. Ada banyak fakultas juga di UNAN yang semoga ini akan cocok Pak nantinya. Kemudian kami masuk ke prototip bis listrik kami Pak yang medium. Ini pertama kali adalah kenapa Bapak harus menggunakan EI Bebas Pak. Yang pertama, dan nama alasan yang pertama, PKDN kami tinggi Pak, karena kami BUMN, kami harus menggunakan sebanyak mungkin komponen lokal sebagaimana amanat Perpres. Kemudian kami juga provide liquid cooling battery system, di mana pendinginan baterai ini sangat bagus dan bisa membuat suhu baterai itu lebih rendah daripada kompetitor. Efeknya adalah masa hidup baterai lebih lama. Pada bis kami tawarkan baterai itu bisa sampai 8 tahun desainnya, namun untuk garansi kita batasi hanya di 5 tahun pertama. Kemudian availability dari bus ini sendiri sangat bagus ya. Partner kami di Taiwan untuk sistem baterai dan produksi sudah menjalankan bis di atas 10 juta kilometer tanpa ada kerusakan yang berarti. Kemudian yang berikutnya adalah customized product, ini sangat bisa menyesuaikan keinginan dari Bapak Ibu semua. Seperti yang Pak Junaidi tadi sampaikan, driving race-nya berapa, nanti bisa kita ada skema lainnya. Kemudian ada cloud based fleet management, jadi kita bisa memonitor real-time kondisi transportasi. Memang di prototipe ini masih belum kita berikan Pak, tapi di produk serinya nanti akan kita tambahkan.
Kemudian in time after sales service, jadi seperti kereta-kereta kami punya layanan jual yang cepat karena engine-nya sudah ada di Indonesia, orang Indonesia. Jadi ketika misalkan nanti ada masalah, ya tetap kita akan selesaikan secepatnya. Itu kita tidak berharap masalahnya akan besar di operasional. Kemudian ini rolling chassis prototipe kami. Sebagaimana Bapak tahu, agak sedikit berbeda dengan bis diesel. Di sini ada baterai pack yang cukup besar, cukup berat. Jadi berat baterai sendiri itu 1,5 ton kurang lebih di bagian tengah. Kemudian ada motor, ada inverter dan sebagainya. Nah, keunggulan bis listrik ini adalah ramah lingkungan dan mudah untuk dirawat, karena tidak ada engine, kemudian tidak ada komponen-komponen mekanik yang harus sering dilawat, ganti oli dan sebagainya. Tentu kita tetap ada hydraulic pump yang mana nanti harus sering diganti bulan atau olinya, tapi jumlahnya tidak sebanyak bis diesel. Ini akan sangat memudahkan operasional Bapak nantinya. Jadi hanya ditambahi bulan dan ditambahi oil, nanti bis tetap bisa jalan sebagaimana mestinya. Yang lain-lain komponen elektrik tidak perlu banyak perawatan dari motor, baterai dan sebagainya. Ini prototipe kami, Pak. Prototipe kami eksterior dan interiornya seperti ini. Bisa lari sampai 90 km per jam, gradiennya 8 derajat atau 14%. Kemudian driving range-nya bisa sampai 200 km sekali charging, Pak. Jadi kalau nanti menghubungkan beberapa titik di dalam kampus, tentunya akan sangat sesuai. Nah, berdasarkan pengujian kami, driving range kami ini alhamdulillah sampai bahkan bisa lebih untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, pada saat ini kami juga mendesain bis dengan varian baru dari yang 8 meter ini dengan yang lebih ringan, DPW-nya nanti 8 ton, sedang kami desain dan harapannya dalam tahun ini kita bisa rilis. Kemudian yang di atas ini adalah spek chargernya, baterai chargernya. Satu baterai charger bisa digunakan untuk charging 2 bis dalam waktu yang bersamaan. Jadi di sini ada plug yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan yang bisa digunakan secara bersamaan. Nah, tentu perlu kita sesuaikan berapa power yang tersedia di unan. Tentunya akan sangat kecil bila dibandingkan total power yang ada di sana. Jadi penambahan 40 kW dibandingkan 2, satu charging ini tidak jadi masalah menurut kami. Untuk charging time-nya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Jadi memang bis ini didesain untuk mode overnight charging. Jadi ketika pagi bis kondisi baterai 100% penuh, berjalan seharian sampai 200 km per jam, 200 km. Ketika kembali ke full atau ke kandang, bisa dicas sekitar 3,5 jam. Nanti besok paginya bisa digunakan lagi. Jadi desain bis kami seperti itu. Memang ada desain bis yang lain yang menggunakan opportunity charging. Setiap berapa meter atau berapa kilometer harus ngecas, tapi itu tentu tidak efisien kalau ingin diterapkan di kampus Unan. Jadi menurut kami desain ini sudah sangat sesuai dengan peruntukan di kampus Unan. Kemudian kalau kita masuk ke lebih detail, sekilas saja Pak, bahwa ini ada baterai, kemudian ada vehicle control unit, ada kemudian motor control, motor dan sebagainya. Jadi kita mendesain sistem ini sudah sesuai dengan standar-standar yang ada di internasional, sesuai dengan bis-bis lain yang digunakan oleh kompetitor. Jadi nanti driver bisa memonitor di dashboard, ada SFC baterai atau persentase kondisi baterai, kemudian suhu motor, suhu inverter dan sebagainya. Nah, nantinya driver bisa mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak pada layar monitornya. Kemudian ini komponen-komponennya Pak, ada controller, motor, hydraulic pump, kompresor, dan motor inlet. Ini nanti bertugas untuk menggerakkan bis itu sendiri. Nah, dari sisi baterai, sebagaimana kami sampaikan tadi, di sini kita menggunakan 6 box baterai, yang ukuran besar ada 4 box, yang ukuran kecil ada 2 box. Baterai ini tentu harus bekerja seluruhnya Pak, di mana total beratnya kurang lebih 1,5 ton, kemudian tegangannya cukup tinggi, tapi aman untuk manusia.
Jadi kita juga punya tegangan rendah di dalam bis, sehingga ketika menyalakan baterai besar ini perlu langsung campur tangan manusia, tapi dari vehicle control. Kemudian ini adalah ujian listrik kami yang sudah dilakukan, Pak. Awalnya dulu rolling chassis kita uji di Madiun, kemudian setelah car bodinya jadi kita uji di jalan tol Madiun Nganjuk 2 kali, kemudian uji keliling Madiun mengangkut penumpang di Kota Madiun pada malam hari. Kemudian kita juga uji tanjakan di Magetan, alhamdulillah lulus, bahkan lebih tinggi daripada spek yang kami sebutkan tadi. Kemudian pada November sampai Desember kemarin kita melakukan uji coba selama 1 bulan di Bali. Antusias masyarakat cukup tinggi dan waktu itu langsung dibuka oleh Bapak Gubernur Wayan Koster. Nah, di akhir Desember setelah berhasil uji coba di Bali, kami bawa bis ke Jakarta dan saat ini sedang berlangsung pengujian di Jakarta, Pak. Saat ini memang masih belum menguji menarik penumpang, tapi nantinya akan pengujian menarik penumpang. Nah, dari pengujian ini driving range 200 km itu sudah tercapai, jadi spesifikasi bis kami sama dengan realitas dari operasionalnya sama dengan spek yang kami buat. Ini hanya contoh-contoh saja pengujian prototip listrik kami waktu itu di Madiun Nganjuk PP. Terus kemudian ini adalah profil dari kondisi-kondisi baterai. Kemudian ini pengujian yang cukup lama yang sudah kita dapatkan hasilnya waktu di Bali kemarin. Jadi ada beberapa stop point, kemudian muter di kawasan di dalam Bali, kemudian berapa SFC-nya setiap hari kita hitung dan dapatlah hasil seperti ini. Jadi rata-rata performance baterai kami adalah 1,4 km per kilowatt-hour baterai. Kilowatt-hour baterai kami adalah 172. Jadi kalau dikalikan nanti kurang lebih dapat 200 kilo pada sekali charging. Ini kemarin hasil yang belum lengkap dari Transjakarta, kurang lebih juga sama. Di Transjakarta kita sudah uji statis, charging sampai beberapa kali, kemudian uji dinamis, waktu itu menggunakan galon, uji dinamis baik di jalan macet, di jalan lengang maupun di jalan tol. Jadi semuanya sudah kita lakukan dan alhamdulillah tanggapan dari pihak Transjakarta cukup bagus dan di sini cukup sesuai dengan keinginan Transjakarta. Ini hanya contoh kasus saja apa yang kami lakukan di Bali kemarin, berapa total biaya listrik untuk charging per hari dan kita breakdown per kilometernya. Nah, dari sisi perbandingan biaya operasional ini yang kami resume dari fakta-fakta yang ada bahwa ketika kita menggunakan bis diesel, ketika harga solarnya 5.150, kemudian hasilnya 1 liter itu 2 kilo, kita dapatkan 2.575 per kilometer biaya solarnya. Kemudian untuk CNG juga kurang lebih seperti itu, di mana per kilometernya 2.067. Nah, untuk listrik tingkat dengan menggunakan biaya listrik 1.645 yang dalam subsidi dan asumsi N yang sama dengan 1, rasio bis kita 1 berbanding 1,4, jadi 1 kWh bisa digunakan untuk menjalankan itu 1,4 kilo. Di sini biaya operasionalnya cukup rendah dibandingkan yang lain, yaitu hanya sekitar 1.175 per kilometer. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kampus Unan dan customer yang lain karena sangat murah operasional. Kemudian dari sisi perawatan bis listrik sendiri, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa komponen mekaniknya sangat sedikit di sini, komponen elektriknya lebih banyak dan lebih mudah dirawat, less maintenance. Di elektrik komponen, kemudian ada filter AC, ada axle, brake, tire, screw dan sebagainya. Nah, yang paling kita rawat adalah yang berada di belakang bis ini, Pak. Ada steering oil dan bulan untuk motor dan controller, dan baterai bulan yang ada di depan. Ini paling hanya sekitar ini saja yang sering kita rawat. Nanti ada perawatan
beberapa bulan untuk fixing di bagian Excel dan lain-lain mekanik, namun tidak terlalu banyak. Kalau skema perawatan sendiri sudah kita buatkan 3 kilometer, ada cycle bulanan, apa saja yang harus kita cek, apa saja yang harus kita rawat, disajikan di tabel ini, Pak. Itu kita bisa diskusikan detail di waktu berikutnya. Kurang lebih itu, Pak, bis listrik kami. Teknologinya teknologi yang baru, ramah lingkungan, mudah perawatan, murah biaya operasional, dan kami harapkan bisa berperan di pengembangan KPLBP di Indonesia, salah satunya dengan Universitas di Andalas. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sebulan yang lalu di Jakarta. Ya, tanjakan 8 derajat itu dengan kapasitas penumpang penuh, Pak? Iya, Pak. Waktu di Sarangan memang kita penumpangnya separuh, yang bisa sampai 10 derajat. Yang 8 derajat waktu di Jakarta itu penumpangnya sudah penuh, Pak, sesuai dengan spek kami. Silakan, Bapak-bapak yang mau bertanya nih, ibunya belum kelihatannya. Saya Pak Nasir, Pak. Silakan Pak Nasir. Ya, ini menarik ini Pak, bus listrik ini ya. Ya, ini apa namanya bisa mengurangi emisi juga di kita ini. Mungkin pertanyaan pertama saya itu Pak, ini kan menyangkut mengenai, biasanya kan kalau bus listrik itu yang pertama itu mengenai baterai. Nah, tentu kan kita kan mau kan daripada menggunakan di biaya operasional bus listrik itu kan sebenarnya kan di baterai sebenarnya itu. Ya, kalau yang lain-lain mungkin motor itu kan hampir dikatakanlah 1/1 juta jamnya ini kan artinya lebih awet lah. Nah itu mungkin mengenai baterai pertama tadi Pak. Terus yang kedua fasilitas charging itu Pak. Misalnya kalau misalnya sudah dipakai kan kita kan kalau tidak salah rutenya itu sekitar 10 kilo dari Pasar Baru ke Unan balik lagi ke Pasar Baru itu sekitar ya mungkin 10 kilo atau 8 kiloan lah Pak. Nah untuk fasilitas charging itu setelah kita charging full nanti setelah dipakai berapa lama baru charging lagi gitu Pak. Ya itu mungkin 2 pertanyaan dulu Pak. Ya, terima kasih. Ya Pak, untuk baterai kita jamin baterainya bagus Pak. Jadi dan ini less maintenance juga Pak, sudah perawatannya. Dia hanya diberi coolant saja ketika coolantnya sudah sesuai dengan standarnya. Mudah sekali Pak, nanti kita buka base bagian belakang, kita tahu coolantnya bagaimana posisinya. Nah, nanti pendinginan itu akan jalan sendiri sehingga baterainya akan cukup dingin, tidak panas sehingga umumnya akan bisa sampai 8 tahun. Nah, kalau dari sisi teknologinya sendiri kita menggunakan liquid cooling system. Di coolantnya itu kita berikan ke baterai dan yang lebih maksimal. Teknologi baterainya kita menggunakan teknologi LFP Pak, misalkan Bapak familiar, lithium ferrofosfat, yang mana ini sangat safe atau sangat aman untuk digunakan transportasi massal. Jadi baterai-baterai dari kalau kami pakainya dari Taiwan Pak, baterai dari Cina, dari Taiwan, Jepang dan lain-lain biasanya menggunakan LFP untuk kendaraan publik atau transportasi massal. Sehingga ketika nanti ada tembukan, baterai itu tidak akan meledak Pak, tapi hanya bahasa Jawanya itu ngosos juga saja. Jadi hanya tidak sampai timbul ledakan. Nah itu fitur dari baterai tersebut. Jadi selain cooling system, baterainya juga safe untuk operasional. Suhunya pun bisa lebih tinggi dibandingkan baterai jenis yang lain. Baterainya produksi Taiwan Pak ya? Baterainya ya Bapak. Jadi memang produksi selnya ada di Cina karena alasan ekonomis, tapi desainer dari baterainya ini dari Taiwan Pak. Desain, kemudian material, dan sebagainya ditentukan oleh partner kami di Taiwan. Namun produksinya ada di Cina karena alasan ekonomi. Di Taiwan cukup tinggi biaya jam orangnya atau gaji karyawannya sehingga dialihkan ke Cina. Nah, kalau dari sisi fasilitas charging sendiri, mohon maaf, tadi yang Pasar Baru Unan 10 kilo itu apakah rencana operasional? Iya, karena mahasiswa baru kita itu, saya juga belum tahu ini nanti dari tim transportasi. Nah, kalau bus yang lama itu kan mahasiswa kan diambil dari Pasar Baru,
nanti dari Pasar Baru kan mobil itu kan berputar tuh, nanti turun di tempat-tempat kuliah, nah baru kembali lagi ke Pasar Baru. Tapi saya tidak tahu kalau metode yang baru nanti ini apakah cuma sirkulasi di dalam bus kampus, saya belum tahu. Itu nanti mungkin staf ahli bidang transportasi mungkin menjelaskan, atau dari Bapak WR2, karena kan kewenangan operasional bus itu ya di Bapak WR2. Oke, mungkin itu. Jadi misalnya kalau 8 kilo itu, anggaplah misalnya 8 kilo Pak, kita cas full pagi-pagi, nah berapa lama kalau dia bisa operasional itu, baru kita cas lagi gitu. Ya, kalau spek kami sampai dengan 200 kilo Bapak sekali charging. Jadi 200 kilo ya. Kalau kan 30 km per jam rata-rata kan berarti kurang lebih jam operasi tanpa berhenti, itu bisa baru terjadi. Oh, berarti kalau dicas pagi, kalau di charging pagi, sorenya kan bisa baru malam bisa charging lagi ya, artinya kan? Ya, apa kalau Bapak tidak terlalu sering menggunakan, ya bisa Bapak bisa cas satu kali charging Ya. Oke. Nah, nanti kayak Pak WR2 kayaknya mau bicara juga. Silakan Pak WR2. Mohon maaf agak terlambat sedikit, ini ada 200. Suaranya Pak. Halo, mohon maaf Ya. agak terlambat ya tadi. Ini mohon maaf ada 2 rapat. Sebentar saya tekan dulu. Jadi apa namanya? Tadi saya sudah ikut dari Pak Febri memperhatikan presentasi. Ada beberapa pertanyaan Pak Febri. Jadi saya sampaikan bahwa masalah keamanan ya. Ini kan kebakaran yang kita takut pertama Pak. Apakah kita bisa dapat jaminan kalau terjadi kebakaran? Ini kan masalah baterai ini kan satunya adalah masalah kebakaran itu. Kedua, yang sudah tanyakan juga, ini Unan ini dia tanjakan gitu. Mungkin 80% tanjakan. Nah, bagaimana kapabilitas dari bis listrik ini untuk tanjakan? Karena saya juga sudah coba naik sedan listrik itu ya bukan punya sendiri, naik taksi atau Grab di Jakarta itu sudah banyak sekarang listrik. Memang kecepatannya luar biasa, dari 0 sampai 100 tuh kemarin saya minta coba sama Bluebird itu 0 sampai 100 tuh Pak Udan itu 6 detik loh Pak Udan. Itu punggung kita itu sudah nempel ke jok itu, mobilnya masih mau sampai 150 ya. Cuma saya karena takut ya. Jadi memang kalau kecepatannya luar biasa, saya lihat itu nggak lawan. Mungkin saya bilang mobil harga 7 juta, Ferrari itu bisa kalah dari traksi awalnya itu kalah gitu. Karena begitu kencang sekali, karena dia kan dinamo ya. Nah itu permasalahannya untuk tanjakan bagaimana ini? Itu yang kedua. Yang ketiga tentu kita dari Unan, ya ini kan kendaraan masa depan yang sudah ada di depan kita ya, bukan depan 10 tahun lagi, ini tahun 2 tahun ini nih. Ya harganya itu kan makin lama makin turun ya. Dulu Tesla itu dilepas 1,5 miliar, sekarang sudah 3, kemudian Hyundai udah masuk kemarin harga 700, ada lagi turun versi yang terakhirnya 500. Saya kira kan terus turun ini, sudah terus turun ya. Nah cuma yang kita kita dari Unan tentu sangat berminat ya untuk mengembangkan ini, dan bis kita juga sudah tua-tua ya. Nah tapi konteksnya itu Pak WR4 ini untuk kerjasama sebenarnya nanti. Nah, apakah mungkin umpamanya kita diberikan juga kesempatan untuk uji coba kerjasama, uji coba bis kampus ini dulu. Uji coba, karena treknya tanjakan ini Pak Febri. Apakah kan dilaksanakan di Bali ya, Bali mungkin Denpasar itu masih datar ya. Kemudian kita ini tanjakan ya. Kemudian juga tentu kita punya fakultas teknik juga di sini. Untuk kerjasamanya bukan hanya kita bisa untuk uji coba ya, kalau mungkin kita bisa membeli, kalau Pak WR4 mau beli kan, ya tentu kita juga harus melakukan semacam tempat anak mahasiswa kita bisa praktek di sana, ikut produksi di sana, pengembangan di sana, khusus untuk Unan. Nah jadi saya kira ini akan memberikan semacam win-win solution.
Sampai itu untuk kalau berkelanjutan kita inginkan ini tentu bisa maintenance-nya nanti. Nah, kira-kira begitu apanya Pak Febri. Karena kita juga lokasi kita itu, kampus kita itu di kaki bukit. Kemudian juga banyak pohon-pohon dan tentu nanti kalau dengan mengurangi emisi ini sangat membantu sekali untuk lingkungan di Universitas Andalas. Saya kira demikian Pak Sony, Pak WR4, terima kasih atas dan juga saya terima kasih pada PT Inka yang sudah presentasi pada kita semua saat ini. Terima kasih Pak. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kalau terkait dengan kebakaran di bis ini sendiri, kita ada sertifikat yang menyatakan bahwa bis ini lulus uji tadi Pak, ketika ada crash, jadi kita crash bisnya, kita crash baterainya tidak terbakar. Itu kita ada sertifikatnya Pak. Tapi untuk garansinya nanti bisa kita diskusikan Pak. Kami untuk operasional yang biasa tentu itu bisa kita warranty tidak akan terbakar. Namun tentu perlu kita detailkan lagi sisi operasional lain yang mungkin di luar ini, misalkan ketika suatu keadaan terus kemudian baterainya tiba-tiba terbakar. Ini bisa kita diskusikan Pak masalah warranty-nya, tapi kalau untuk operasional normal kami jamin baterainya tidak akan terbakar karena sudah lulus uji Pak, lulus uji standar internasional. Kemudian dari sisi tanjakan sendiri, kami mungkin perlu site visit di sana Pak ya, artinya untuk mengetahui seberapa tinggi tanjakan yang ada di sana. Karena untuk bis kami 8 derajat itu sudah lulus, di mana 8 derajat itu kan standarnya dari perhubungan darat. Nah mungkin bisa jadi di UNAN berbeda, lebih tinggi atau bagaimana, nanti bisa kita bisa kita diskusikan lagi. Bisa kita ukur Pak Yos. Bisa Pak. Tanjakan kita berapa derajat Pak Yos? Bisa ada satu bagian yang memang 10-11 Pak. Oh, gitu. 10 sama 11 derajat Pak ya. Kalau dari bawah itu dari gerbang ke atas itu berapa derajat tuh Pak Yos? Kalau itu nggak terlalu Pak, itu 8, 7, 8, 9 gitu. Tapi yang di tanjakan dari pintu masuk Pak ya, yang tinggi ya. Ya, di situ satu, kemudian satu lagi yang masih dekat farmasi ke teknik. Oh itu, iya. Itu tinggi itu. Dari farmasi ke fakultas teknik itu Pak Yos ya? Betul itu yang paling besar kemiringannya. Itu apa ya? Gimana Pak? Itu paling tinggi berarti kurang lebih 11 derajat Pak ya? Atau ada yang lebih tinggi lagi? Ada yang lebih sebenarnya Pak. Oh, ada yang lebih Pak ya? Ya nanti dari tim transportasi akan ini Pak. Atau kalau misalnya perlu nanti saya buka. Pak Bayu nggak kedengeran Pak Bayu? Terbiut kayaknya. Pak Bayu. Bayu mute Pak Bayu. Ya, Pak Bayu mute Pak Bayu. Nggak kedengarannya. Oke. Ya mungkin concern kita memang di situ Pak. Maaf ada telepon. Jadi nanti ya keputus Pak Bayu. Artinya nanti kami coba itu lagi Pak, misalkan 11 derajat nanti bisa atau tidak. Kalau perhitungan kami yang dulu sih menurut kami bisa, cuman mungkin kecepatannya tidak terlalu tinggi ya dengan di 8 derajat itu Pak. Jadi nanti kami coba hitung lagi. Kalau yang 8 derajat itu kurang lebih 0 sampai 9 km itu dalam waktu 1 menit lah Pak. Barangkali ada konsekuensi atau trade-off-nya. Ketika tanjakannya lebih tinggi, maka waktunya untuk mencapai kecepatan tinggi itu hanya lebih lama misalkan. Pasti konsekuensinya, tapi yang jelas bisa nanjak. Nanti kami coba itu pasti teknis Pak. Ya. Kalau yang pengembangan dengan UNAN, tentu kami terbuka Pak ya. Mungkin Pak Lady bisa menambahkan bahwa pengembangan dengan katakan mahasiswa atau dosen di UNAN itu kita terbuka. Ininya seperti apa nanti bisa disampaikan oleh Pak Salim. Pak, jadi kami terbuka untuk kerjasama, artinya untuk
antara perusahaan industri dengan universitas, baik itu untuk teknis, maintenance, problem solving, kemudian mungkin juga untuk pengembangan ke depan yang menyangkut bis listrik kami juga sehingga ini lebih memiliki dari Universitas Andalas itu lebih memiliki untuk nanti bisa memasuk teknologinya. Di situ saya pikir mungkin ada jurusan teknik mesin maupun teknik elektro Pak ya? Ada dua-duanya. Ada. Atau teknologi informasi mungkin ada juga ya? Ada Pak. Iya Pak, kami terbuka ya. Ya memang kita berharap tentu prospek sekali untuk kerjasama Pak ya. Jadi untuk wilayah Sumatera ya bisa saja nanti dalam bagian bisnis dari PT Inka itu kerjasama dengan Universitas Andalas Pak. Ya nanti kebutuhan bis listrik ini ke depan kan akan luar biasa ini. Kota-kota yang ada di Sumatera bisa menjadi bagian kerjasama juga Pak. Kota Padang dan beberapa kota di Sumatera ya. Mungkin termasuk Pekanbaru ya. Ke depan kita berkeyakinan itu potensial sekali untuk pengembangan bus transportasi kota ya, perkotaan ya dengan model bus listrik ini. Bodan, mungkin ya. Mohon maaf, saya mau tanya langsung dengan PT Inka nih masalah harga gimana Bodan? Ya, silakan. Ya, kita juga ingin tahu. Ya betul Pak, kita ingin tahu nih. Langsung to the point Pak WR2 ini, mantap ini Pak WR2. Iya, karena kan tentu kita menyiapkan dari Pak Udan kan masalah anggaran ya Pak WR4 kan. Kalau utilisasi kan kita nanti dari bidang 2. Iya Pak. Oke Pak, jadi untuk skema jual beli ini ada beberapa skema. Yang pertama adalah jual putus ya, jual putusnya ya bayar 100% dikirim. Yang kedua bisa bagaimana sewa atau bagaimana itu ya, tergantung dari keinginan masing-masing pihak. Kalau harga memang harga bis listrik ini kami sudah tahu harga pasaran ini Pak, agak tinggi daripada bis diesel ya. Jadi sekitar 3 kali lipat dari bis diesel untuk harga intis awalnya. Namun kalau dihitung tadi biaya operasional, biaya maintenance itu sangat rendah sehingga suatu saat dalam jangka 7 tahun itu akan beririsan bertemu titiknya itu. Break even. Setelah itu keuntungan itu perkiraannya itu. Bapak bisa bandingkan dengan yang lain mengenai harga yang sudah di Indonesia ini, namun kami punya berbagai keuntungan tadi untuk bisa kerjasama, produksinya di sini, juga engineer-nya itu dari Inka, artinya walaupun sekarang ini dari Taiwan, tapi kami perhitungan pengembangan komponen utama drivetrain dari sini. Dan bulan lalu kami dengan Pak Apu juga ketemu Bapak Wakil Wali Kota Payakumbuh, Pak Erwin itu di Jakarta. Dia juga tertarik untuk bis ini Pak. Jadi nanti mungkin kalau Andalas ini menjadi titik pertama, nanti bisa Pak ya untuk membantu kami lah pemasaran maupun teknis supporting untuk di daerah Sumatera dan sekitarnya. Itu Pak. Saya kan belum tahu ya, 3 kali ini kan ada bis 100 juta harganya, ada bis yang 1,5 miliar ini. Ada yang 2 miliar. Ya. Kalau ini kapasitas berapa ini Pak? 40? Apa duduk apa yang mana? Yang kita 16 tadi ya. Yang medium berapa orang? 16 ya? 16. Medium 16 orang. 16 orang ya? Bapak itu sebenarnya terkait dengan regulasi bus di Indonesia Bapak, di mana regulasinya kan masih mengacu regulasi bis diesel yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012. Nah itu kita memang ada kendala untuk mencapai driving range yang panjang, terus karena kompetitor kita juga driving range-nya segitu 200 kilo, sehingga baterainya memang konsumsinya berat. Nah, penumpangnya jadi lebih sedikit. Tapi kalau dilihat dari kekuatan Excel itu sebenarnya bisa sampai 30 penumpang lah. Tentu sisanya berdiri. Di 16 duduk, sisanya berdiri. Tapi regulasi Indonesia gross vehicle weight harus 8 ton. Ini yang
cukup susah diaplikasikan sebenarnya. Tapi kita tetap berusaha untuk bisa sesuai itu Pak. Dan bis kita sudah sesuai. Tapi konsekuensinya Pak, jumlah penumpang berikutnya jadi lebih sedikit. Tidak seperti bis diesel yang bisa banyak. Ya, boleh ini Pak WR2, WR4. Silakan Pak Yos. Ya, terima kasih Pak WR4. Yang terhormat Pak WR4, kemudian Pak WR2 dan Pak Junedi dan Pak Apelius dan Pak Putih. Saya Safra Pak. Saya di teknik sipil, kebetulan bidang saya transportasi. Memang concern yang kita di UNAN tadi sudah disebutkan oleh Pak WR2 dan WR4 tentang topografinya. Tentu safety menjadi sangat penting karena pernah kejadian bus kita malahan meluncur dari ketinggian sehingga ada 3-4 orang meninggal karena kejadian itu. Ini menjadi sangat dan saya lihat saya tracer ternyata memang sertifikasi uji tipe udah dapat diperoleh oleh yang Inobas ya Pak ya, yang 8 meter ini gitu. Ya. Dari balai pengujian ya. Dan sudah juga kerjasama dengan tiga ada pemerintahan kota, provinsi dan dengan perusahaan juga ya. Jadi yang concern saya tadi satu tentang safety tadi, kemudian sudah dijelaskan. Kemudian kita bicara tentang perbedaan operation dan maintenance cost tadi sudah gitu loh. Tapi nanti tentu kita juga di UNAN-nya concern tentang biaya rupiah per passengers-nya gitu. Ya, karena kalau misalnya tadi memang per kilometernya lebih jauh lebih hemat. Tapi bus diesel katakanlah dia membawa 30 sedangkan ini membawa separuhnya. Itu akhirnya pengalinya tetap juga akan 2 kali gitu per passengernya gitu. Ya, jadi rupiah per passengernya tentu kita harus hitung karena misalnya kalau kita membawa mahasiswa UNAN itu katakanlah 2.000, 3.000 itu kita harus hitung berapa kos yang dikeluarkan untuk membawa 2.000 orang itu gitu, bukan perpanjang perjalanan dari busnya gitu. Jadi mungkin nanti tolong juga ini Pak, kalau memang bisa dibawa ke cost passengersnya tentu akan kita menjadi lebih mudah juga untuk membandingkannya antara operation dan maintenance cost antara yang listrik dengan bus yang konvensional diesel gitu. Kemudian yang saya tanyakan tindak lanjut apa sebenarnya dari apa yang ditanyakan oleh Pak WR2. Pak WR2 bertanya berapa harga satu. Kalau saya menanyakan skema apa sih yang sudah ada atau yang sudah skema apa yang sudah ada dari Inka sendiri dan skema apa yang mungkin bisa ditawarkan gitu. Katakanlah skema yang jalan sudah 1 gitu atau 2 gitu. Tapi skema yang bisa ditawarkan itu ada 3 atau 4 gitu. Kalau memang itu memungkinkan gitu ya. Karena kalau sekarang ini untuk angkutan umum massal perkotaan kan ada by the service system gitu loh skemanya. Nah skema apa sih yang bisa ditawarkan oleh Inka? Kami kalau di UNAN sendiri menurut saya kebetulan sekarang kita sedang concern tentang kampus hijau Pak. Dan ini di Renstra dan Grandmasternya master plan-nya UNAN itu UNAN mendukung program sustainable green development gitu loh. Dan ini tentu menjadi ini juga menjadi concern di UNAN bahwa bus listrik adalah salah satu pilihan. Dan kita memang ada 8 tema utama Pak, bidang utama yang kita concern. Termasuk di sini energi dan transportasi. Jadi ada 2 bidang sebenarnya terselesaikan oleh skema bus listrik ini gitu. Nah, tentu kita akan sangat, saya merasa Pak diskusi informal dengan Pak WR4 bersedia menyediakan anggaran itu Pak. Kali saya teman WR2 juga sudah membuka diri tadi untuk membuka itu. Tapi tentu detail skema kerjasama apa yang mungkin yang katakanlah yang telah dan yang mungkin ditawarkan, dan itu tentu kalau tag-nya UNAN
menjadi universitas pertama menggunakan busnya Inka akan lebih baik juga, menjadi ini juga brand untuk dipasarkan gitu. Jadi market apanya menjadi lebih baik gitu. Jadi mungkin yang concern saya adalah bentuk skema yang bisa kita kerjasamakan, Pak. Kalau itu bisa didetailkan, tentu Pak WR4 akan mendetailkan dengan tim detail teknis dan operasi dari yang bisa kita lakukan dengan bus listrik ini. Gitu. Demikian saja Pak WR4, Pak Junedi, Pak Febri dan Pak Apelius. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Syafra. Ya, Pak. Menarik ini, menarik diskusinya. Makin tiang ya makin menarik ini. Sehingga saya kira ya terkait dengan skema itu ya tadi Pak Junedi menyampaikan ada skema jual putus artinya ya kontrak, ada down payment, kemudian delivery, ada pelunasan gitu. Nah kemudian ada skema rupiah per kilometer, sekian rupiah per kilometer, tapi ada target minimal kilometernya sehari, sehingga dalam jangka waktu 5-7 tahun itu ya angsuran tiap bulan itu nanti 5-7 tahun lunas gitu. Nah, itu ya ada skema seperti itu. Rupiah per kilometernya nanti ya bisa saya tanya Pak Reni, nanti bisa sampaikan. Ya. Nah, ada model begitu Pak Syafra. Ya. Ya, mungkin bisa langsung saya Pak komen Pak WR4, Pak Robi. Begini, kebetulan Pak, kita tahun 2000 yang lalu Pak, di awal bulan Januari, persis tahun yang lalu, itu malah kita mau kontrak rupiah per kilometer dengan Damri. Dan pembicaraan itu sudah detail Pak, sampai sudah dapat angka rupiah per kilometernya. Tapi ya kondisi COVID, mahasiswa tidak kuliah, akhirnya kita bersurat lagi kepada Damri bahwa mungkin tahun ini belum kita bisa kita kerjasamakan. Unan punya 35 bus, tapi yang layak operasi hanya 20 itu, dan kita cari skema apa, misalnya bus punya Unan dioperasikan oleh Damri, atau Damri punya bus silakan dioperasikan. Kita sudah bicara detail seperti itu, malahan Pak WR2 nanya tadi berapa harga gitu loh. Nah, kalau memang ada kalau ada misalnya untuk pembicaraan lanjut tentang skema-skema ini, rasanya menarik Pak, dan kita hitungannya sudah, inilah kalau Pak WR2 udah punya harga itu. Kalau misalnya katakan harganya 4.000 per kilometer, kita ambil Unan Pak gitu. Mungkin Pak WR2 berani langsung mengatakan ambil gitu loh. Makanya tadi saya kebetulan di Unan sekarang ini pembicaraan tentang bus sudah sangat detail Pak. Jadi kita tanya Pak WR, tanya langsung WR tadi nanya rupiah berapa gitu. Silakan Pak WR. Siap Pak Syafra. Oh iya, makanya makin siang makin menarik gitu. Ya, mungkin. Ya, silakan Pak Nasir. Jadi mungkin bukan mau memutus pembicaraan Pak. Jadi nampaknya nanti ini mungkin Pak Apelius pertemuan kita ini tidak berhenti di sini Pak. Mungkin nanti ada pertemuan berikut sudah kita bicarakan teknis seperti yang disampaikan tadi Pak Yosapra. Jadi mungkin kita nanti pertemuan berikut kita agendakan kita bicara mengenai teknis lagi Pak, lebih teknis. Jadi ada sisi kerjasamanya dan ada sisi teknis. Jadi sudah kita bicara detailnya. Jadi mungkin pembicaraan kita jangan 2 jam Pak, 3 jam 4 jam lah supaya bisa tuntas ya. Ya mungkin itu masukan Pak ya. Iya Pak Nasir. Oh iya, tadi seperti Pak Febri sampaikan, mungkin kami akan berkunjung ke tempat Bapak lah biar kita bisa panjang lebar bicaranya. Betul Pak, betul. Damri 2 kali mereka Pak, sampai survei mereka Pak. Survei dengan bawa bus, kemudian mereka putar, mereka habis berapa bahan bakar, kemudian enggak cukup seminggu 2 minggu mereka kasih harga ke kita. Waktu itu Pak WR2 mengatakan hitung-hitung oke, kalau masuk kita ambil gitu. Karena kita juga mengoperasikan 30 bus itu sudah ada angkanya Pak gitu. Iya. Jadi kalau memang angkanya rendah daripada yang kita keluarkan, kita bayar langsung ya. Saya yakin itu Pak. Ya Pak Syafra,
angka bus diesel dengan bus listrik kira-kira beda lah. Ya, Nggak makanya. sama, tapi ya subject to discuss juga lah. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan lebih detail, sehingga saya tertarik dengan pembicaraan atau dari Pak WR4 tadi, bahwa ya ini hubungan Inka sama UNAN ini harus diformalisasi dalam bentuk apakah MOU dulu atau apa ya, sehingga nanti kelanjutannya ya bus listrik, kegiatan mahasiswa ke Inka gitu ya. Sehingga ya perniknya bisa kita lanjut lah. Syukur-syukur dan mau beli listrik Inka, bus listrik Inka. Wih, sudah ada topiknya, topik Inka. Oh iya Pak, jadi ini artinya kan kerjasama yang akan kita bangun ini tentu yang pasti adalah win solution ya. Ya. Jadi ada manfaatnya bagi Universitas Andalas, dan tentu juga Inka sebagai unit bisnis sangat berkepentingan untuk kontinuitas dari bisnis ini kan. Selain cost recovery tentu juga sangat penting bagi Inka ya. Bagi Universitas Andalas kita juga berkontribusi bagi penurunan emisi, itu salah satu hal ya, kontribusi institusi. Meskipun mungkin ada peningkatan cost transportasi, tetapi kalau ada kontribusi dari sisi ada manfaat lain yang kita terima ya, misalnya mahasiswa kita, kemudian ada pengembangan kerjasama riset kapan perlu gitu Pak ya. Nah ini tentu kita akan pertimbangkan semua Pak. Ya, kalaupun ada kenaikan cost transportasi, tetapi kemudian ada manfaat benefit tambahan yang akan kita terima dari kerjasama ini, tentu itu akan tidak masalah sebenarnya Pak. Ya, selain manfaat bagi lingkungan ya. Nah ini yang mungkin akan kita shape dulu lah dalam bentuk MOU Pak ya. Oke, nanti betul tadi kata Pak Yosafra ya, kalau bisa nanti ada Inka berkunjung ke UNAN untuk melihat kondisi Universitas Andalas. Kemudian juga kami akan bisa berkunjung ke Inka gitu ya, melihat kondisi dan membicarakan secara detail teknis seperti apa nanti kerjasama yang mungkin kita lanjutkan. Tapi payungnya mungkin MOU dulu barangkali. Siap Pak ya, Pak Junaidi. Ya, setelah MOU Pak, beli 2 dapat 2, jadi dapat 4 Pak gitu Pak. Jadi misalnya skema beli dan skema sewa bisa dikombinasikan. Iya Pak, digabung aja Pak. Bisa. Jadi tidak mesti satu skema kan, ada beberapa skema ya itu tadi. UNAN beli 2 kendaraan, datang 4 Pak gitu loh. Ya, kita kan mendukung BUMN juga nih Pak Yos ya. Dan sebaliknya BUMN juga punya CSR kan. Nah, itu cocok. Ya, mungkin ada izin Pak. Ya, silakan Pak. Makasih Pak WR4. Bapak ada ibu juga Pak ya. Yang saya hormati, kenalkan saya Fajar Gembira dari Fakultas Teknik juga, dari Teknik Lingkungan. Jadi dari aspek teknik, mungkin teknis ya, kelayakan teknis mungkin nanti Pak Yosafra nanti akan banyak berperan. Dari aspek ekonomi mungkin langsung Pak WR4 karena beliau dari ekonomi. Mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan dari aspek sudut pandang lingkungan ya Pak. Kalau boleh saya share screen Pak untuk lebih memudahkan menjelaskan. Boleh diizinkan Pak? Tolong adminnya dari Inka Pak. Boleh, silakan Pak Fajar. Oke. Biar makin pemahaman kita kurang komprehensif gitu ya. Karena ini gambarnya sudah nampak ya Pak, ada gambar 2 mobil di situ. Yang satu diesel, dia bilang kotor ya. Yang satu lagi pakai listrik, tapi ternyata sumbernya bauran energinya masih didominasi oleh bahan bakar batu bara. Nah, tentu ada solusi pastinya Pak. Apalagi kami lembaga pendidikan kan harus memberi contoh nih Pak. Seandainya memungkinkan, charging stationnya kita koneksikan ke pembangkit listrik, misalnya photovoltaik atau wind turbine gitu ya. Itu akan lebih memaksimalkan maksud kita untuk mengurangi emisi. Mungkin nanti ada additional cost, tapi secara institusi memberikan contoh, mendidik gitu Pak. Ini mungkin nanti bisa direplikasi juga di tempat lain.
Dan sebagai informasi, UNAN sendiri sekarang sebetulnya sedang menunggu operasional satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi itu sudah semacam kredit poin lah bagi kami. Apalagi kalau misalnya nanti ada bus kampus yang memang sumber energinya dari betul-betul bauran energinya yang terbarukan. Jadi yang tadi saya tampilkan itu memang kan Sumatera ini interkoneksi Pak. Kita tidak tahu sumber listrik kita, tapi sebagai gambaran di Sumatera Barat itu mayoritas masih batu bara, lebih dari 50% dayanya. Itu yang pertama Pak, dari segi lingkungan. Yang kedua, masalah baterai. Ini baterai ini memang umurnya panjang pasti. Tapi setelah umurnya habis itu kan pasti ada disposalnya. Nah, seandainya memungkinkan memang baterai ini masih tanggung jawab dari si penjual gitu. Nanti penjual yang akan mengambilnya apakah ditukar, tambah atau bagaimana supaya nanti tanggung jawab terhadap lingkungannya ini ya kembali ke produsen gitu Pak. Kami konsumen memakai, nanti ada skema di mana baterai itu ditukar dengan yang baru. Kayak kita beli baterai aki mobil Pak, kan kadang tukar tambah bisa tuh, harganya lebih murah ya. Dan kita tidak punya dosa pula kalau itu buang ke sungai atau kemana gitu Pak. Karena baterai itu mungkin masuk limbah B3 dan itu harus dikirim ke PPLI. Nanti ada kos yang ini juga. Tapi intinya kalau saya dari teknik lingkungan Pak WR4, kawan-kawan INKA ini sangat support karena kita harus jadi contoh Pak. Apalagi ada program Green Campus yang mudah-mudahan selain bukan hanya beli bis dari INKA, tapi kita akan kerjasama riset terus dengan INKA. Lulusan kita kerja di INKA juga dan nanti INKA makin banyak, cabang Sumatera Barat mungkin ada nanti INKA gitu. Itu dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sumber energinya adalah sumber energi yang yang membuat peningkatan emisi juga ya. Itu ya saya sangat setuju Pak. Nah, mungkin kita minta tanggapan nih soal baterai ini, disposal baterainya gimana Pak kira-kira? Ya, yang pertama, ya Bapak izin Pak, yang pertama tentang charging station, kita sudah memikirkan untuk connect ke sel surya Pak, untuk pembangkit. Kemarin kita coba arrange desain, misalkan berapa bis, perlu berapa area, dan perlu tracknya seperti apa. Untuk pertemuan berikutnya kami janji untuk bisa menginstalasikan, misalkan Bapak perlu 30 bis, nanti bisa kita pikirkan layout dari poolnya, kemudian PV-nya ada di mana. Tentu itu juga jadi concern kami bahwa jangan sampai kebersihan di kendaraan menjadi kekotoran di pembangkitnya Pak. Ini kita juga senang bahwa UNAN juga sudah memilihkan hal ini Pak. Jarang-jarang soalnya. Kemudian yang kedua adalah tentang baterai sendiri Pak. Kalau dari baterai, untuk skema tukar tambahnya kita mungkin nanti Pak Alpo atau Bu Deni bisa menambahkan. Kalau dari sisi teknis, baterai itu nanti bisa kita gunakan lagi untuk keperluan yang lain. Misalkan di charging station itu kita menggunakan fotovoltaik, bisa disimpan dulu di baterai. Baterai yang kita gunakan bisa jadi baterai yang sudah digunakan untuk bus dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu bisa nanti dikombinasikan seperti itu Pak. Jadi mungkin di saat awal dengan baterai yang baru, saat nanti Bapak expand lagi, busnya nambah, baterai yang lama digunakan di bis bisa digunakan untuk menyimpan energi matahari yang kita dapatkan. Nanti bisa digunakan untuk charging bisa. Sebenarnya di negara-negara maju hal itu sudah sering dilakukan, karena ketika siang hari ada sinar matahari menyimpan energi di baterai, kemudian pada saat malam hari digunakan untuk charging bisnya, atau sebaliknya nanti banyak skema yang bisa dijasamakan, dikombinasikan dengan operasional nanti Pak. Jadi kami juga concern bahwa baterai ini setelah selesai 8 tahun, terus bagaimana nanti kan akan menjadi beban dari konsumen. Nah, ini juga kami pikirkan apakah bisa digunakan untuk penyimpan energi matahari atau digunakan untuk yang lain. Untuk bisnisnya mungkin Pak Apolis atau Bu Reni bisa menjelaskan. Pak Apo, apakah ada? Ya, sementara untuk baterai ya skip dulu lah pembahasannya. Karena kan banyak skema-skema untuk
untuk jadi power bank atau untuk jadi replacement unit, ya kan. Tapi ya itu di luar ini kita dulu lah. Nah, tapi concern Pak Fajar tadi bahwa baterai itu jadi apa, limbah gitu, ya itu jadi perhatian kita juga sebagai manufaktur. Ya itu mungkin juga challenge riset ya. Betul. Challenge riset nanti apa baterai ini mau dimanfaatkan bagaimana nanti ya setelah dia tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk bus gitu ya. Bagian juga dari challenge riset ya. Dan memang kita pun di Nusandalas kalau bisa tidak hanya sekedar mobil listrik ya, kita juga mengembangkan pemanfaatan energi terbaru dan terbarukan. Terbarukan. Ya. Ya, tadi kata Pak Yos kita punya mikrohidro yang mungkin dalam proses sekarang mudah-mudahan bisa nanti menghasilkan energi, dan ada kemungkinan juga kita akan kerjasama untuk membangun power solar cell ya, sehingga nanti memang betul-betul sumber energi kita adalah sumber energi yang terbarukan ya. Iya, Pak. Ya. Pak Efrizal, Ya, untuk Pak. informasi di ITERA Lampung, Ya, Institut Teknologi Sumatera di Lampung, mereka sudah ada ladang untuk fotovoltaik. Mereka Ya Pak, kita juga sedang menjajaki, ya. Kita juga sedang menjajaki kerjasama untuk itu Pak. Iya, iya mereka. Megawatt ya Pak di sana? Ya. Ada sudah berdiskusi dengan Wika Energi juga. Iya, siap. Kebetulan di sana Pak Aceh Purkon itunya Pak, komandannya, kawan saya juga tuh dari ITB. Yang di mana? Di Wika Energi Pak? Aceh Purkon. Oh yang di Anu. ITERA, bukan ITERA Pak. Oh ITERA ya oke. Ya Pak. Junior saya di Fisika ITB itu Pak Fajar. Oke. Berarti Pak itu senior saya ya. Ya Pak, kita Pak Efrizal juga ITB nih. mungkin untuk tahap sekarang rasanya cukup ya. Kalau masih ada Cukup, Pak. pertanyaan. Coba mungkin tanya ke Inka. Satu sedikit aja Pak. Satu Pak. Sedikit aja Oke. pertanyaan Pak. Oke Pak Safran. Kalau ini kan pemerintah kan sedang gencar-gencarnya untuk mobil listrik dan energi nih Pak. Mungkin kita bisa nggak melihat peluang-peluang artinya lebih memurahkan harganya gitu loh. Artinya ada nggak insentif-insentif yang kita peroleh nggak dari pemerintah sendiri? Misalnya untuk kendaraan listrik ini katakan pajak ini nggak ada gitu loh. Mungkin skema-skema itu artinya gini Pak. UNAN sendiri akan mengumpulkan bahan itu. Tapi mohon Inka juga mengumpulkan bahan-bahan itu sehingga harga kendaraannya bisa menjadi lebih murah gitu loh. Iya. Siap. Nah, jadi kita nggak bicara tentang katakanlah secara teknis udah given tuh harga gitu loh kan. Secara operasional kita juga given. Tapi ada mungkin insentif-insentif pajak, biaya apa yang mungkin kita bisa kurangi. Kadang-kadang sekarang ini kan bulan Maret ini aja pemerintah kan tidak ada biaya PPNG kendaraannya. Lumayan kan reduce 20 juta gitu. Nah, mungkin itu yang mungkin kita mencari. UNAN mencari Pak, tapi Inka juga tolong mencari itu Pak gitu loh. Sehingga kita dari kerjasamanya nanti kita bisa endorse katakan ESDM atau kementerian apa yang bisa memberikan keringanan untuk itu gitu. Ya, siap Pak Safran. Mungkin itu sama-sama kita Pak. Hanya sebagai informasi aja, harga yang paling mahal untuk bus listrik ini di komponen baterai. Betul. Nah, sementara baterai kan holding BUMN kita baru mulai, belum mulai produksi, baru holdingnya aja dibentuk. Ada PLN, Pertamina, Main IT. Nah, sehingga seperti Pak WR Pak Efrizal tadi sampaikan bahwa makin hari nanti ini harga baterai makin murah kira-kira iya. Tetapi apakah kita nunggu murahnya dulu baru kita mulai investasi? Ya tentu ya enggak, karena kita kan mulai ingin kejar green environment-nya itu gitu ya. Sehingga kita mulai sekarang bertahap, nanti beberapa tahun mendatang harga akan reduce pasti turun gitu. Ya, maksud saya gini Pak, kalau misalnya di Malaysia gitu kan, kalau government vehicle-nya itu pajaknya nggak ada, boleh dikatakan nggak ada gitu. Sedangkan kita masih ada pajaknya gitu maksudnya. Jadi kita mungkin mereduce itu dari kerjasama ini gitu loh.
kita MOU, kemudian dalam perjalanannya kita melihat insentif apa yang bisa kita peroleh dari kalau bekerja sama untuk green energy ini gitu loh, atau katakanlah mobil listrik ini gitu loh. Saya akan mencari itu Pak gitu loh. Tapi tentu dari Inka kalau memang ada karena Inka lebih di pusat gitu ya, mungkin BUMN yang jelas punya langsung aksesnya ke Kementerian BUMN gitu loh. Jadi apa yang bisa dikurangi dari angka-angka itu sehingga kerjasama ini bisa lebih apa ya lebih masuk akal angkanya daripada kerjasama bisnis yang lain gitu loh. Ini kan kita bukan kerjasama bisnis saja, bisnis seperti bisnis as usual, tapi ini kan government to PM, badan usaha milik negara gitu. Mungkin itu aja Pak WR4. Terima kasih Pak Syafra atas masukannya. Kami akan concern juga untuk cari tahu atau untuk minta fasilitas itu ke pemerintah. Oke. Kalau boleh tahu Pak Apolius, apa sudah ada ini juga ya diskusi dengan beberapa institusi yang lain Pak berkaitan dengan rencana apa pemasaran busnya Inka ini, khusus di Inka? Oh, tentu Pak Endriya. Kalau ke Jakarta ada Transjakarta, ada Dishub. Ke Jakarta ada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Perhubungan Darat, untuk rencana BTS by the service untuk Bandung dan Surabaya. Ini udah ada bus listrik yang dialokasikan sejumlah 51 untuk Bandung dan Surabaya di tahun ini. Sudah siap-siap lagi. Nah, kemudian ke Pemprov Bali, kita juga sudah masuk ke sana, sudah ada rencana pembuatan FS sudah mulai jalan ini untuk Bali. Nah, kemudian ya pemerintah daerah lainnya juga kita ada pendekatan, sehingga memang belum mulai implementasi aja, tapi ya sudah mulai ada PDKT gitu Pak Efrizal. Nah, moga-moga ini universitas Pak. Universitas ini yang mulai ini belum. Ini pertama yang kayaknya serius ini Universitas Andalas. Mudah-mudahan Pak. Ini jadi kerjasamanya Pak. Iya Pak. Amin. Pak. Iya Pak. Mungkin diinformasikan juga tadi malam saja Pak Gubernur baru Sumbar itu rapat dengan Rektor UNAN. Jadi kalau PT Inka mau jadikan UNAN sebagai etalase itu sangat mungkin Pak. Nanti kalau sukses di UNAN nanti direplikasi. Jadi semua di Sumbar itu hanya informasi tambahan aja Pak. Ya Pak Fajar. Peluang untuk uji coba di UNAN ini akan kami sampaikan ke direksi ya, tergantung Bapak-bapak direksi setuju nggak nanti yang lagi tes di Transjakarta begitu selesai kita akan dorong ke Padang gitu ya, sehingga ya roadshow ya Sumatera itu kan. Teksturnya beda Pak. Baik. Ya. Kalau Pak Apolius, Bapak-bapak yang dari PT Inka mungkin rasanya cukup ya pembicaraan kita pada hari ini. Kita tidak lanjuti Pak dengan diskusi-diskusi selanjutnya nanti, komunikasi-komunikasi yang lebih intensif ya. Antara ya kita ya Pak Apolius ya, Pak Junaidi ya. Baik Pak, terima kasih sekali nih Pak Apolius, Pak Junaidi, Pak Febri dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Bapak-bapak jaga dari Andalas juga timnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Apo, yang Pak Boy itu Pak Boy Puliandri ya Pak? Iya. Semen Padang ya, itu istrinya di TL itu Pak, kolega saya.